Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Sama-sama kita niat untuk mencari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau, man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuh. Barang siapa yang mencari ilmu, terlebih hadis ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang mencari ilmu yang mana majelis ilmu itu diadakan di masjid. Hadir dengan niat mencari ilmu dan tempatnya di masjid, maka orang yang hadir tersebut semuanya mendapatkan pahala kana lahu ka ajri hajin tamman hajjuhu, yaitu pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Dengan nek badhe haji antrine suwe tor yo duit gak duwe, ra patek duwe sisa. Nah niki kula panjenengan hadir di majelis ilmu yang diadakan di masjid, ini keistimewaannya beda. Itu lebih utama dari yang lainnya karena memang di masjid. Itu seperti pahala orang yang dapat ibadah haji yang sempurna. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga hadirnya kita di setiap malam Kamis ini, setiap hadirnya kita diterima oleh Allah sehingga kita nanti di akhirat dapatkan pahala haji yang begitu banyak dan sempurna. Amin Allahumma amin. Dan semoga juga nanti diberi rezeki bisa haji yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin. Nah ini kan pahalanya tok. Nah nek haji ini tenanan mugi-mugi mengke angsal rezeki yang kathah saged mriku. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini kita masuk pada hikmah yang ke-117. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid-dharain amin. As-salatu mahallul munajah wa ma'dinul musafah, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Alima wujudad-dhi'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlih fakaththara amdadaha. As-salatu salat mahalul munajati adalah tempat munajat, tempat yang paling istimewa untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'dinul musafati, dan sumber atau tambang daripada musafat, kebersihan jiwa.
Tattasi'u fiha, yang menjadi luas di dalam sholat tersebut, maya dinul asrar, tambang-tambang rahasia-rahasia ilahiyah, rahasia-rahasia kebaikan yang akan Allah berikan. Wa tusyriku, dan terpancar fiha, di dalam sholat, syawarikul anwar, pancaran cahaya-cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya iman, cahaya istiqomah, dan seterusnya. Alima wujudal dhi'fi minka, Allah tahu engkau ini wahai manusia mempunyai sifat lemah. Faqallala a'dadaha, maka Allah pun mempersedikit jumlah daripada sholat. Awalnya 50 waktu dipersedikit jadi 5 waktu, sebagaimana peristiwa di Isra Mi'raj. Wa alima ihtiyajaka, dan Allah tahu engkau ini butuh wahai manusia ila fadlihi, pada anugerah Allah. Fakatsara amdadaha, maka Allah pun memperbanyak keberkahannya sholat, pahalanya. Artinya apa? Sholatnya 5 waktu, tapi keberkahan dan pahalanya tidak berkurang, alias tetap seperti 50 waktu. Alhamdulillah. Sholatnya dikorting, pahalanya enggak dikorting. Karena Allah Maha tahu kita ini manusia yang lemah dan membutuhkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih melanjutkan dan masih membahas tentang keistimewaan sholat. Beliau lanjutkan di sini, as-sholatu mahalul munajah. Sholat itu adalah tempat untuk munajat. Munajat ini dari wazan mufa'alah. Kalau bahasa nahwu sorofnya itu atau bahasa santrinya itu mufa'alah, itu artinya dari dua sisi. Maknanya munajat itu saling bersapa, saling tegur sapa. Berarti sholat itu adalah tempat di mana hamba itu menyapa Allah dan Allah pun menyapa hamba tersebut. Jadi sholat ini ibadah yang paling istimewa. Kalau kita dzikir di luar sholat, dzikir itu kita munajat sama Allah. Kalau bahasa mudahnya munajat itu menyapa Allah. Tapi Allah belum tentu nyapa. Kalau dzikirnya diterima, ya disapa, alias itu tadi dibales. Ibarat orang WA itu dibales, ngerak dibales ya rodok mangkel WA koncone gitu. Nah, dzikir kadang ya diterima Allah, dibales munajatnya, kadangnya tidak. Tapi kalau sholat itu di situ adalah tempat yang istimewa, yang pasti Allah akan balas munajat seorang hambanya. Ibarat orang kirim WA mesti dibales, nelpon mesti diangkat, nggak pernah alasan apa-apa. Nah, ini karena dia ini ya orang istimewa, mungkin gurunya atau mungkin dia ini pokoknya orang istimewa lah, nggak pernah telat balas, nggak pernah telat ngangkat. Istimewa wah nih berarti. Tapi yo jarang ngoten niku. Biasanya ya WA ya angel bales e. Contohnya kok sing ngomong niki. Tapi nek salat niku langsung dibales, ibarat orang itu langsung dibales sama Allah. Karena itu dalam riwayat hadis niku Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang ingin ia minta. Fa idza qala al-abdu, maka ketika hambaku itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, baca Al-Fatihah ayat itu, maka Allah pun menjawab hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Kalau hamba itu melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, qala ta'ala, Allah pun menjawab atsna alayya abdi, hambaku menyanjung aku.
Kemudian ketika hamba itu mengatakan Maliki yaumiddin, Allah pun menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ketika hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, maka Allah saat itu menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia akan minta. Alias Allah siap-siap ngasih dan siap dengerno, siap bales apa yang akan dia minta. Ketika hamba tersebut melanjutkan ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di akhir Fatihah itu Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah untuk hambaku dan hambaku akan aku berikan apa yang telah ia minta. Makanya ketika membaca Fatihah niku dianjurkan untuk setiap ayat berhenti. Tapi kalaupun diwasolkan alias disambung, terutama bismillah sama alhamdulillah itu ada riwayat bagus untuk disambung, cuman nggih mboten wajib. Kalaupun disambung, misalkan ada orang baca Fatihah kok diterusno bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, disambung kabeh terutama pas tarawih balapan. Kan cowok nah itu bagaimana Allah jawabnya gimana itu kok enggak ono sela-selane? Maka Allah itu tetap setiap hambanya baca Fatihah di dalam sholat tetap Allah jawab seperti itu tadi. Lah kok bisa kalau Al-Fatihah cepet tok? Allah itu enggak terikat dengan waktu, karena waktu itu ciptaan Allah. Jadi setiap baca Fatihah mau hamba itu berhenti tiap ayat ataupun diwasolkan, dua-duanya boleh semuanya. Ya. Maka tetap Allah menjawab itu semua, karena Allah sudah membagi sholat ini dibagi dua, diberikan kepada hambanya dan sebagian adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sholat ini adalah posisi ibadah di saat Allah itu pasti balas hambanya, pasti balas munajat dari hamba tersebut. Karenanya sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wa ma'adinul musafah, dan sholat ini adalah tambang untuk, kalau dimaknai musyarakah bainal isnain, saling membersihkan. Artinya apa? Hamba itu kalau dia melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, rukun syaratnya dilakukan, wudunya benar, cara sholatnya benar, terus dia khusyuk, maka dia ini berarti membersihkan sholat tersebut alias memperbaiki sholat tersebut. Maka kalau dia sudah seperti itu, sholat itu akan memperbaiki hamba tersebut. Jadi timbal balik, kalau kita semakin bagus dalam melaksanakan sholat, khusyuk dan seterusnya, maka sholat itu akan semakin bagus, semakin dampaknya besar memperbaiki diri kita. Inilah rahasianya Allah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah anil fahsya, dari sesuatu yang keji, sesuatu yang dosa besar seperti berzina dan lain-lain. Wal munkar, dan kemungkaran. Salat itu bisa membersihkan jiwa kita yang mungkin semula awalnya hobi maksiat, tapi nak salatnya dijogo apalagi khusyuk, lama-lama hilang gitu. Keinginan maksiat, bahkan dia tidak akan mau lagi untuk bermaksiat. Sholatnya membersihkan jiwanya. Kalau dia semakin membersihkan alias memperbaiki sholat tersebut. Nah, ini faedah sholat yang kedua di hikmah ini. Kemudian watattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusyriku fiha syawarikul anwar, dan akan menjadi luas tambang-tambang rahasia kebaikan yang akan Allah berikan dan cahaya-cahaya anugerah yang akan Allah kasihkan.
Artinya orang ini derajatnya akan tinggi, setinggi-tingginya diangkat oleh sholat tersebut. Oh, sholat ini luar biasa dalam mengangkat derajat. Tidak ada ibadah yang lebih hebat daripada sholat. Karena itu ketika ada sahabat, beliau ini khidmah sama Rasulullah. Rasulullah mau wudhu, dia siapkan air untuk wudhu. Pengertian tanpa diperintah. Akhirnya Rasulullah seneng sama sahabat ini. Kok peka? Jadi orang peka, seneng sama Nabi. Rasulullah seneng sama dia. Akhirnya si sahabat ini, yaitu bernama sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rasulullah saking senengnya sahabat yang peka ini, beliau mengatakan, salni, wahai sahabatku, minta sama aku, mintalah kepadaku. Rasulullah mengatakan, salni, minta sama aku. Rasulullah nggak mengatakan minta sama Allah, tapi minta sama aku. Ini namanya majas. Majas itu kalimat yang biasa disampaikan, bukan berarti berarti itu minta sama makhluk, syirik itu. Ya, masa Rasulullah ngajarin syirik ya? Enggak atau pikirannya wong sing gak genah-genah ae, gak nutup. Sama kita ziarah wali, itu minta ke walinya, maksudnya biar disampaikan oleh wali tersebut sama Allah. Bukan berarti kita minta sama wali itu. Semua orang Islam paling bodoh itu paham nek makhluk itu nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau kita minta ke wali, ya maksudnya kita doa ziarah di makam wali, wali songo atau wali-wali yang lain. Maksudnya itu kita minta tolong sama beliau agar doa kita disampaikan sama Allah, karena beliau itu orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti minta kuburan, bukan. Oh, Nabi aja ngomong salni, minta aku. Apakah berarti ngajari syirik ini Nabi? Ya enggak loh. Maksudnya minta sama Rasulullah, kemudian Rasulullah akan minta kepada Allah untuk mengabulkan permintaan tersebut. Nah, sama halnya kita ke dokter, dok, tolong dok, sembuhkan saya dok, sakit. Duh, berarti syirik iki. Jaluk sembuh Pak dokter. Sing iso nyembuhno ya Allah. Kok iso dokter mbek jaluke sembuh lho. Minta obatnya ada, sing iso ngobati Gusti Allah. Apakah begitu? Nah, itu namanya orang yang kurang ngopi rupanya. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu tuh biasa. Kadang-kadang zaman akhir sekarang itu dipelintir. Seakan-akan, itu minta sama kuburan, itu minta sama wali, minta berarti sama sesama makhluk, minta kok sama makhluk berarti syirik itu. Kayak orang Mekah dulu nyembah berhala. Waduh, berhala berarti. Wong Islam ziarah kubur dituduh nyembah berhala karena minta sesama makhluk. Nah, kalau kamu sakit gimana? Dok, minta obat dok. Lah, syirik berarti kamu nyembah dokter. Repot kok. Nah, ini Nabi juga seperti itu, sebetulnya kalimat biasa. Itu cuman majas alias kalimat biasa yang dipakai, tapi kalau hati orang beriman ya semuanya tahu yang menyembuhkan Allah, semuanya ya dari Allah, itu jelas itu. Nabi ini ngomong, salni, minta sama aku. Bukan berarti ngajari syirik, bukan, tapi perantara itu tadi. Maka sahabat saat itu meminta sama Rasulullah, as'aluka, aku minta kepada engkau wahai Nabi. Bukan as'alullah, aku minta sama Allah, enggak. Beliau sing sahabatnya juga sama, as'aluka, aku minta sama engkau wahai Nabi. As'aluka, aku minta kepada engkau wahai Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersanding jejer dengan engkau, dekat dengan engkau kelak di surga wahai Nabi. Wis, permintaan yang begitu tinggi, permintaan yang paling hebat ini, minta supaya di akhirat kelak dekat dengan Nabi Muhammad, bertetangga jejer dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini permintaan paling hebat. Nanti surganya surga itu kalau orang dekat sama Nabi Muhammad, apalagi bisa bertetangga sama beliau, wah itu derajat yang paling tinggi di surga itu. Setelah nadroh ila wajhillah, itu derajat paling tinggi, dan tidak semua orang dan tidak sembarangan orang itu yang tingkatan dengan Nabi Muhammad, sak surga dengan Nabi Muhammad, yaitu fil firdausil a'la, di surga firdaus tertinggi. Itu surga firdaus tertinggi yang huni Nabi Muhammad, para nabi dan orang-orang yang punya kedudukan tinggi ada di situ. Ini sahabat ini minta, ya Rasulullah, aku minta kelak di surga, berada di surga tertinggi dekat dengan engkau.
Nek kula jenengan ditawari Kanjeng Nabi ngoten kira-kira minta apa? Minta Allah sama aku tak dongakno mbek Gusti Allah. Satu permintaan kabul. Apa? Oh, mikir macam-macam ya. So sugih Kanjeng Nabi. Permintaannya kita eling donya, ya ta. Apa eling utang, sembayar utang Kanjeng Nabi. Enggak ono ngeling supaya sama jenengan ning akhirat Kanjeng Nabi. Wah, mungkin pikiran keberapa ini. Nah, sahabat ini cerdas ya, dikasih satu permintaan yang jelas akan dikasihkan, akan didoakan oleh Nabi dan akan dikabulkan oleh Allah. Mintanya yang paling tinggi. Aku minta kepadamu wahai Nabi, kelak di surga bisa bersanding dengan engkau. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah pun memberikan amalan terhadap sahabat tersebut. Apa? A'inni bikathratis sujud. Tolong bantu aku agar permintaanmu ini benar-benar dikabulkan oleh Allah, dijadikan nyata dengan apa? Bikathratis sujud, dengan kau banyak sujud alias banyak sholat. Sholatnya jangan hanya 5 waktu, tapi sholat sunnah juga mulai kamu kerjakan. Sholat sunnah, kamu perhatikan banyak sujud agar aku berdoa sama Allah dan engkau pun akan pantas dengan membawa sholatmu yang banyak. Engkau pun akan dipantaskan oleh Allah dengan sholat tersebut agar bersama aku kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu derajat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini sholat itu adalah ibadah yang paling hebat. Nek enggak dengan sholat, ndak iso jejer Nabi Muhammad. Angel. Ya umpama wong kok ninggal ndak ada amalan sholat, ya ning neraka dhisik. Nek nggo iman ya alhamdulillah nanti bisa masuk surga. Tapi jangan mimpi iso ketemu Rasulullah ning derajate Kanjeng Nabi. Angel. Itu derajat yang enggak sembarangan orang itu. Ya, orang yang jaga sholat 5 waktu tok masih kurang, harus sholat sunnah itu juga dikerjakan, duhanya, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Itu adalah termasuk bagian daripada ibadah yang bisa menjadikan kita satu surga atau dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sholat yang banyak tadi. Itu bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah juga kita anggap wajib untuk diri kita. Sing sunnah nek perlu kita anggap wajib, alias benar-benar kita perhatikan semuanya agar benar-benar kelak bisa satu surga atau setidaknya rodok cedak kali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hadirin? Karena orang nanti di surga ya, itu disebutkan ketika Rasulullah ditanya, hal yatazawaru ahlul jannah, apakah penduduk surga itu saling mengunjungi sebagaimana di dunia ini wahai Nabi? Yang kaya bisa mengunjungi yang miskin sebaliknya juga bisa datang ke rumah yang kaya, yang jauh bisa mengunjungi yang dekat bisa ke sana yang jauh, pokoknya bisa saling berkunjung lah di dunia ini. Apakah nanti di surga seperti itu wahai Rasulullah? Maka saat itu Nabi SAW menjawab, yazurul a'la al-asfala wala yazurul asfal al-a'la. Ya, di penduduk surga nanti akan bisa saling silaturahim, saling mengunjungi, tapi yang derajatnya tinggi bisa mengunjungi yang bawah nggak bisa mengunjungi yang tinggi. Loh kenapa? Karena yang tinggi ini dia akan mencapai derajat tinggi tersebut melalui derajat yang rendah ini sudah dilampaui semua, sehingga dia bebas turun ke surga, mengunjungi siapapun yang ada di bawah, bebas tanpa syarat. Terus yang bawah pengen mengunjungi yang lebih tinggi derajatnya, nggak bisa. Yang bawah tidak bisa mengunjungi temannya yang ada di atas. Tapi diteruskan oleh Rasulullah, illal ladzina yatahabbuna fillah ya'tuna minha haitsu sya'u 'alan nuq muhtagibinal hasyaya. Kecuali orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah, maka orang-orang tersebut walaupun dia masuk surga di surga yang paling bawah, paling rendah, dia bisa mengunjungi surga-surga yang tinggi, bahkan sampai surga paling ujung pun bisa, asal dia punya hubungan dengan orang-orang yang ada di derajat yang tinggi tersebut. Dia punya hubungan saling mencintai karena Allah dengan orang yang lebih tinggi derajatnya dari dia, maka dia pun dengan izin bisa masuk ke surga yang lebih tinggi dari surga yang ia dapatkan. Bisa terus ke tinggi lagi. Nah ini pentingnya
Pentingnya kita hadir di majelis seperti ini, Pak. Itu salah satunya ini. Kita hadir sama ulama, dia tuh punya guru, gurunya punya guru, otomatis nyambung, dikenal sama guru-gurunya terus. Nah, tujuannya kita mengadakan majelis seperti ini agar kita nyambung sama mereka. Nek wis kenal dan duduk bersama mereka, kumpul seperti ini karena Allah, akhirnya nanti di akhirat dikenal, oh ini dulu yang ngaji bareng saya, oh ini dulu yang bantu dakwah salah. Ini akhirnya dikenal sama dia, dia dikenal gurunya, gurunya dikenal gurunya, terus sampai Rasulullah. Sehingga kita yang berada di surga paling bawah karena amal kita kurang, pas-pasan mlebu surga ya alhamdulillah, paling ngisor ya gak apa-apa, penting surga. Nah itu akhirnya kita bisa naik sampai Firdaus A'la, bahkan bisa ketemu Rasulullah melalui apa? Orang-orang yang kita cintai tadi itu, para ulama yang punya sambungan atasnya punya sambungan lagi, diizinkan ke atas lagi, bahkan bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pentingnya kita hadir, punya hubungan dengan orang-orang saleh di majelis-majelis yang semacam ini. Ya kalau ngaji zaman sekarang memang gampang, YouTube bisa, tapi kita hadir majelis itu beda. Keutamaannya ini salah satunya, nanti kita itu bisa mengunjungi surga-surga yang berada di atas kita, yang sebetulnya itu kita nggak layak dan nggak boleh masuk ke sana karena amal kita nggak nyampe, tapi karena kita punya hubungan dengan orang-orang yang lebih tinggi tadi itu, dan orang itu punya hubungan yang lebih tinggi, terus akhirnya kita pun bisa bertemu Rasulullah SAW. Bahkan di surga nanti itu ada orang yang bisa ketemu Rasulullah itu tiap hari, padahal dia di bawah surga, tapi bisa ketemu Rasulullah tiap hari. Nek pengen ketemu bisa ketemu. Kenapa? Karena dia kenal sama orang yang ada di atasnya, kenal lagi yang di atasnya, kenal lagi, akhirnya bisa cepat ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau di dunia gambarannya jenengan pengen masuk ke istana presiden, nek gak ono sing mbek kenal, yo gak bakalan iso mlebu. Tapi nek jenengan kenal sama keluarganya presiden atau anaknya presiden atau cucunya presiden di koncomu, wah itu gampang. Oh, konco dewe tak ketemu nambah Pak Prabowo, atau kalau dulu tak ketemu nambah Pak Jokowi. Loh nek koncone kenal ya gampang, ya seperti itu gambarannya. Kalau nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu, nggak ada hubungan apa-apa, ya mau masuk istana presiden ya sulit, nggak bisa, wangel. Proses ini itu angel. Tapi nek kenal, apalagi kok itu tadi kenalannya, keluarganya dan seterusnya, ya gampang ketemu. Itulah gambaran nanti di surga seperti itu. Sebetulnya orang yang di bawah surga itu tidak boleh dia melebihi surga yang dia capai, karena amalannya cuma sampai di situ, nggak oleh munggahnya, nggak oleh. Tapi kalau dia punya hubungan sama orang soleh, nah dia bisa naik, bahkan bisa mudah ketemu dengan orang-orang soleh yang ada di atas, ketemu para sahabat, ketemu para nabi, ketemu orang-orang yang soleh, para wali, wali songo dan seterusnya. Bisa nanti kita ketemu mereka dan bisa kita mengunjungi tempat-tempat mereka, asal itu tadi kita punya hubungan dengan orang-orang soleh tersebut, sehingga kita pun akan diizinkan untuk naik, yang mana derajat tersebut sebetulnya tidak boleh kita naiki karena amal kita pas-pasan. Nah, kalau kulihal, semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhubung dengan orang-orang soleh, sehingga benar-benar nanti di akhirat, walaupun surgane ning isor, tapi iso mendhuwur-dhuwur, iso jalan-jalan sak senenge untuk izin, ya, dapat SK bisa jalan-jalan ke surga. Kalau di sini diriwayatkan orang-orang yang ingin naik tadi itu, mereka diizini dan disediakan nuk itu, kalau itu kendaraan istimewa ada di surga, mau berupa apa, terus dia diberi fasilitas yang luar biasa dan dia pun bisa berkeliling kemana-mana, naik sampai setinggi-tingginya, bahkan dia pun bisa melihat keindahan yang tidak dicapai oleh amalnya sendiri, dan dia pun menjadi orang yang sangat bahagia saat itu. So jalan-jalan bebas, kalau bahasa sekarang melebu kemana-mana bebas, nggak ada karcis wis diizini, tamu kehormatan iso ning ndi. Nah, semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin, Allahumma amin. Syukur-syukur sholat kita jaga, kita yang sunnah-sunnah dari sholat pun kita jaga. Syukur-syukur kalau panjenengan tidak hanya sekedar masuk surga, tapi bisa masuk surga yang lebih tinggi. Syukur-syukur meleh saket kali Kanjeng Nabi Muhammad, dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kurang minta maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.